Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mepresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul tentang hukum acara perdata pada pengadilan agama yang beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama Dewi Rosalia NIM 1219047, yang kedua Anissa Fitriani NIM 1219056, yang ketiga Winda Lestari NIM 1219072, yang keempat Habini Febriani NIM 1219078. Materi yang pertama, asas-asas hukum perdata dalam peradilan agama. Asas-asas hukum perdata dalam peradilan agama ada 10, antara lain yang pertama asas personalitas keislaman, yang kedua peradilan bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman, yang ketiga hakim bersifat menunggu, yang keempat hakim bersifat pasif, yang kelima sifat terbukanya persidangan, yang keenam mendengar kedua belah pihak, yang ketujuh putusan harus disertai alasan-alasan, yang ke-8 beracara dikenakan biaya, yang ke-9 tidak harus mewakili, yang ke-10 asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang selanjutnya yaitu kewenangan mutlak kompetensi peradilan agama. Pengadilan agama sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman mengatur bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Dalam prakteknya, hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dapat menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara apabila perkara yang diajukan bukan menjadi kompetensinya, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif. Pada peradilan agama di Indonesia mempunyai 2 kewenangan, yaitu kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kewenangan relatif. Kewenangan relatif adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar pengadilan agama dalam lingkungan peradilan agama. Kompetensi relatif pengadilan agama dalam artian sederhananya adalah kewenangan pengadilan agama yang satu tingkat atau satu jenis berdasarkan wilayah. Dasar kompetensi relatif ini yaitu pasal 118 ayat 1 HIR atau pasal 142 RBG Jo pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, tentang peradilan agama. Apabila terdapat 2 tergugat, maka gugatan boleh diajukan pada salah satu dari 2 daerah tergugat berbeda. Apabila tidak diketahui gugatan diajukan pada daerah penggugat, apabila gugatan yang diajukan terkait benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan di mana letak benda tidak bergerak tersebut berada. Namun dalam hal ini ada pengecualian sebagaimana dalam pasal 118 ayat 2, 3, dan 4, yaitu apabila terdapat 2 tergugat maka gugatan boleh diajukan pada salah satu 2 daerah tergugat berbeda. Apabila tergugat tidak diketahui, gugatan diajukan pada daerah penggugat. Apabila gugatan yang diajukan terkait benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan di mana letak benda tidak bergerak tersebut berada. Kemudian yang terakhir, apabila ada tempat tinggal yang disebut dalam suatu akad, maka gugatan diajukan pada tempat yang dipilih dalam akad tersebut. Kemudian kewenangan absolut. Kewenangan absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan lainnya. Pengadilan agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan peradilan umum.
Kekuasaan absolut peradilan agama disebut dalam pasal 49 dan 50, yaitu prosedur dan mekanisme berperkara di pengadilan agama. Dalam perkara cerai talak, prosedurnya yaitu satu langkah-langkah yang harus dilakukan pemohon atau suami atau kuasanya. Yang pertama, mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah. Yang kedua, pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah tentang tata cara membuat surat permohonan. Lalu surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika termohon telah menjawab surat permohonan, ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus ada persetujuan termohon. Lalu permohonan tersebut diajukan ke pengadilan agama atau mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman. Lalu bila termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin pemohon, maka permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon. Lalu bila termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon. Lalu bila pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada pengadilan agama Jakarta Pusat. Permohonan tersebut memuat nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman pemohon dan termohon. Lalu ada posita. Posita yaitu fakta kejadian dan fakta hukum. Lalu ada petitum, hal-hal yang dituntut berdasarkan posita. Lalu ada proses penyelesaian perkara dalam cerai talak. Yang pertama, pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak ke pengadilan agama atau mahkamah syariah. Lalu pemohon dan termohon dipanggil oleh pengadilan agama atau mahkamah syariah untuk menghadiri persidangan. Lalu tahap yang ketiga yaitu tahapan persidangan. Yang pertama, dalam upaya mengintensifkan upaya perdamaian sebagaimananya dimaksud dalam pasal 130 HIR atau pasal 154 RBG. Pada hari sidang pertama yang dihadiri para pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Lalu pada permulaan pelaksanaan mediasi, suami dan istri harus secara pribadi. Apabila upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian, dan kesimpulan. Lalu yang keempat, pada saat menyampaikan jawaban atau selambat-lambatnya sebelum pembuktian, termohon dapat mengajukan rekonvensi atau gugat balik. Lalu yang terakhir yaitu putusan pengadilan agama atau mahkamah syariah atas permohonan cerai talak. Akan membacakan tentang perkara gugat cerai, prosedur atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh penggugat atau istri. Yang pertama, mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah. Yang kedua, penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama tentang tata cara membuat surat. Yang ketiga, surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak berubah posita dan
petitumnya. Jika tergugat telah menjawab surat gugatan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut atas persetujuan tergugat. Selanjutnya, gugatan tersebut diajukan kepada pengadilan agama. Gugatan tersebut memuat nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman penggugat dan tergugat. Selanjutnya ada posita. Posita itu fakta kejadian dan fakta hukum. Yang selanjutnya petitum atau hal-hal yang dituntut berdasarkan posita. Selanjutnya proses penyelesaian perkara. Yang pertama, penggugat mendaftarkan gugatan material ke pengadilan agama. Yang kedua, penggugat dan tergugat dipanggil oleh pengadilan agama untuk menghadiri persidangan. Tahapan persidangan saya akan bacakan di sini tahapan persidangan. Yang pertama, dalam upaya mengintensifkan upaya perdamaian sebagaimana maksud pasal 130 HIR atau pasal 154 RBG. Pada hari sidang pertama yang dihadiri oleh para pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Yang kedua, pada permulaan pelaksanaan mediasi, suami dan istri harus secara pribadi. Yang ketiga, pada permulaan pelaksanaan apabila upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan. Surat gugatan, jawab, menjawab, dan pembuktian dilanjutkan dengan kesimpulan. Selanjutnya, pada saat menyampaikan jawaban atau selambat-lambatnya sebelum pembuktian, tergugat dapat mengajukan rekonvensi atau sebelum pembuktian, tergugat dapat mengajukan rekonvensi atau gugat. Pemutusan pengadilan agama atau mahkamah syariah atas cerai, gugat, talak. Terima kasih.